Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di Coffee Everywhere. Keberapa ya? Gak usah dipikir keberapa. Kita akan ke sebuah tempat yang mungkin sebenarnya kurang menarik, tapi informatif. Oke ya, kita berangkat ke sana. Tara, sudah sampai ya. Coba lihat sekeliling dulu. Ada yang tahu ini apa? Bukan lapangan sepak bola, apalagi terminal, bukan. Ini adalah telaga yang mengering. Nah, di Kars Gunung Sewu banyak sekali telaga seperti ini yang mengering, dan pada tahun 2000-an banyak sekali juga telaga yang dikeruk. Anehnya setelah dikeruk malah mengering. Tidak semua yang manusia lakukan itu tepat, dan juga tidak semua yang manusia lakukan itu salah. Intinya bagaimana kemudian dalam sebuah proses pembangunan dan aktivitas manusia didasarkan pada data. Oke, kita ke tempat yang lain yuk. Kita sudah sampai ke tempat yang kedua. Bisa dilihat kita ke telaga. Nah, di telaga ini kasusnya dulu sama, jadi mengering karena keruk, atau ada juga nanti yang merupakan menyumbat input ke sebuah gua. Ini namanya geotekstil, untuk mencegah agar air tidak masuk atau meresap. Oke ya, kita sudah sampai di tempat yang ketiga, terakhir. Nah, di sini telaganya sedikit berbeda karena meskipun kelihatan sudah dibangun, tapi yang dibangun hanya bagian pinggirnya saja. Bagian tengah masih sangat alami. Jadi tidak semua telaga itu mengalami pengeringan. Ada juga yang masih bertahan seperti ini, dan ini masih alami. Mungkin nanti sambil buat kopi ya kita bahas. Bentar, kita ambil dulu perlengkapannya. Oke. Sebenarnya kondisi telaga di Gunung Kidul itu juga variasi. Tapi kalau disuruh memilih, sebenarnya saya malah lebih memilih kondisi telaga itu masih seperti ini. Jadi hanya dibangun bagian atasnya saja. Masalah nanti sering asat atau bagaimana itu nanti sudah alam sudah memiliki mekanismenya sendiri. Nah, kalau masalah penggunaan bahan sintetis, kita belum tahu. Kita belum tahu efek dari penggunaan bahan tersebut, karena kan ketika air ditampung dalam sebuah wadah yang kedap air, maka lingkungan sekitarnya kan juga tidak akan memperoleh air yang ada dalam
tempat tersebut, dalam artian lingkungan sekitarnya akan cenderung lebih kering. Ceritanya cukup dulu, kita bikin kopi ya. Kita akan buat kopi susu. Oke, kita siapkan kopinya dulu pakai Aeropress. Kita pakai kopi yang kita giling tadi. Kita tadi pakai Robusta Luwung Sari. Robusta Luwung Sari ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Oke. Oke, kita aduk. Terus kita diamkan dulu. Terus kita ngeprot susu dulu. Oke, sebentar. Kita prot dulu susunya. Kita anggap saja sudah. Terus kita basahi dulu filternya. Terus kita tuang. Kopi susu kita sudah jadi. Jadi fungsi frotting tadi selain untuk mencampur juga untuk bikin foam busa. Oke, sekarang kita aduk saja. Kita tadi pakai kopi apa ya? Oh iya, Robusta Luwung Sari. Itu Luwung Sari itu di daerah Pekalongan. Di sana banyak sekali jenis Robusta. Yang kita minum ini dia Robusta liar. Jadi di sana ada dua Robusta, Robusta liar yang ada di hutan sama Robusta biasa yang ditanam warga. Dan di sana sebenarnya juga ada Arabica, tapi untuk Arabicanya mungkin kita bahas kapan-kapan. Kita minum saja dulu ini. Sebenarnya saya tadi ini terlalu banyak susu, jadi rasa gurih pada susu lebih dominan dari kopinya. Oke, untuk sarannya bagi teman-teman yang pengen gabungin susu dengan kopi, sebenarnya itu tergantung cita rasa. Tetapi yang paling penting yang berpengaruh adalah komposisi, rasio atau perbandingan antara kopi dengan susunya. Ya, karena sudah sore ya, kita coba sekian. Sampai jumpa di mana ya tadi? Coffee Everywhere selanjutnya. Dadah.